Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video ini, saya Christina Martadano, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Tozu Pazodanga, Kabupaten Nagekio, Provinsi NTT, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk tugas koneksi antar materi dalam modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa, agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kebudayaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada dalam modul 1.1, saya percaya bahwa yang pertama, murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Yang kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Yang keempat, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih diutamakan daripada memahami karakteristik murid. Yang kelima, nilai yang diambil hanya dari aspek kognitif saja, tanpa memperhatikan keterampilan dan sikap. Yang keenam, tugas guru di kelas adalah mentransfer materi pelajaran kepada murid, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak. Yang ketujuh, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kedelapan, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa pemikiran saya tentang murid, pendidikan, dan pengajaran masih kurang sesuai dengan pemikiran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah menjalani proses belajar tahap demi tahap, mulai dari diri untuk memahami materi, eksplorasi konsep melalui diskusi, ruang kolaborasi dalam bertukar pikiran tentang pendidikan, demonstrasi kontekstual pemahaman yang diperoleh, dikuatkan dengan elaborasi pemahaman bersama instruktur, hingga berlatih mengeksplorasi kekurangan diri dan upaya perbaikannya, maka saya mulai merubah pemikiran dan perilaku saya terkait pendidikan dan pengajaran. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat, dan seharusnya guru harus mempelajari karakteristik murid. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Seharusnya pendidik mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya
agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Murid pemegang kendali pembelajaran, kita sebagai pendidik memberikan mereka kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi murid dan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia anak, karena sejatinya sebagai seorang pendidik kita seharusnya menghamba pada anak. Dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat dari materi yang mereka pelajari bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Dalam penilaian, kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Membuat kesepakatan bersama siswa tentang proses pembelajaran di kelas. Saya menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Mendesain kelas sedemikian rupa sehingga anak-anak betah dan nyaman di kelas. 3. Melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat berdasarkan potensi siswa. Yang keempat, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila serta melibatkan murid sesuai metode student center. 5. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang membuat anak bisa berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keenam, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. 7. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Bapak dan Ibu guru hebat, guru harus bisa menjadi teladan yang baik karena sosok guru adalah digugu dan ditiru. Mari kita semua para pendidik memaknai dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan kita memberikan teladan bagi setiap anak didik. Ingmadio Mangun Karso, yang berarti di tengah kesibukan kita bisa jadi teman yang mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang kita bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas maupun di sekolah.